Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktek sihir di dalam gereja. Bapak kalau ngomong yang benar sih, masa ada praktek sihir dalam gereja? Ada. Nah, tentu yang mempraktekkan sihir itu bukan penyihir seperti yang di film-film gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu apa itu definisi sihir dulu ya, supaya ada kejelasan di antara kita. Nah, di sini kalau Anda lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda bisa lihat di versi websitenya, yaitu https://KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia .web.id/sihir.html. Ya, di sini dikatakan sihir adalah perbuatan yang ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib, dalam kurung guna-guna, mantra dan sebagainya. Ambil contoh di sini kalimatnya, ia terdiam seperti kena sihir. Dia terdiam seperti kena sihir, atau dia nurut seperti kena sihir. Dia terkesima seperti kena sihir. Kan bisa kan? 2. Ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, ilmu gaib, 7 dan sebagainya. Ahli sihir atau orang yang pintar sihir adalah orang yang berilmu sihir atau juru teluh. Tapi kita lihat definisi pertama saja, yang dengan contoh, ia terdiam seperti kena sihir, atau ia menurut saja seperti kena sihir. Ia percaya saja seperti kena sihir. Misalnya orang yang kena ilmu gendam gitu ya. Sebenarnya bukan hipnotis itu, gendam. Jadi orang itu disuruh apa aja nurut. Mana jam tangan kamu serahkan, kasih. Mana cincin kamu copot, serahkan. Nah, itu dia kena gendam. Ya, bukan hipnotis. Beda, bukan hipnotis ya. Jadi inilah perbuatan yang ajaib ya, sehingga orang bisa tadi terpesona karena yang yang mengutarakan tanda kutip, yang menyebarkan sihir itu menggunakan pesonanya dengan menggunakan guna-guna mantra atau sebagainya, kalimat-kalimat, bahkan bisa dengan ayat Alkitab. Nanti kita lihat, oke? Kemudian kalau kita lihat lagi definisi sihir, yang kalau kita lihat dalam bahasa Arab diambil dari kata sahara, yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Karena pada waktu demikian bercampur antara gelap dan terang, sehingga sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas. Jadi sesuatu yang dibuat tidak sepenuhnya jelas, sepertinya iya, sepertinya tidak gitu ya. Jadi bukan yang sesungguhnya. Oke, catat ya, bukan yang sesungguhnya atau tidak sepenuhnya jelas. Oke. Arti lain dari sihir ialah segala sesuatu yang halus dan lembut. Maksudnya segala hal yang tersembunyi, samar dan tidak terlihat asal-usulnya, sehingga mampu menipu pandangan, pikiran dan segala macam ya. Sehingga seakan melihat sesuatu atau mempercayai sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu yang dikatakan itu tidak ada atau tidak benar. Oke? Sampai situ dulu ya. Kalau masih bingung, Anda putar lagi video ini dari definisi yang pertama. Oke, mari sekarang kita lihat praktek sihir yang pertama. Apa benar Pak? Ada ya. Jadi begini ya. Jangan marah-marah dulu ya. Tadi kan sudah saya sebutkan kan definisi sihir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan satu lagi kalau diambil dalam bahasa Arab apa gitu ya. Intinya sihir itu adalah sesuatu yang tidak benar tapi terkesan seakan-akan benar, sehingga orang jadi tertegun, percaya gitu, padahal sesuatu itu tidak benar ya.
Singkatnya begitu ya. Jadi sesuatu yang tidak benar antara terang dan gelap, karena itu sesuatu yang tidak sepenuhnya benar tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran, itu menjadi sihir, ya. Jadi jangan bayangkan sihir seperti di film Harry Potter gitu, jangan, ya. Kita dari definisinya saja ya. Jadi sesuatu yang tidak benar disampaikan, dipercaya, terkagum-kagum, terpesona, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Udah, itu saja yang mudah ya. Nah, sekarang kita lihat praktek sihir di dalam gereja. Praktek sihir dalam gereja kita bisa lihat dari ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada dua pelajaran yang sering didengar atau diperdengarkan di gereja yang sebenarnya bertentangan dengan ayat ini. Ajaran pertama misalnya, mudah-mudahan tidak di gereja Anda ya. Tenang, kita anak Tuhan, iblis tak berdaya kepada kita karena kita sudah menang. Pernah dengar kan? Iblis tak berdaya, kita sudah dibebaskan, iblis sudah dikalahkan. Oke? Pernah dengar? Ya. Tapi kalau Anda baca ayat ini, ternyata iblis itu memang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai manusia biasa, ya, Yesus juga waktu itu manusia biasa. Tapi ketika dia dicobai oleh iblis, dia menang, dia tidak kalah. Dan dia bisa taat sampai mati, tidak berbuat dosa. Meskipun dia sebagai manusia punya potensi berbuat dosa, kan dikatakan ia mengosongkan diri dalam segala hal, disamakan seperti saudara-saudaranya. Artinya sebagai manusia ketika dia mengosongkan diri, dia punya potensi melakukan dosa, tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Dia menang melawan iblis. Tapi kita manusia harus berjuang untuk itu. Baca sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Keliling, dia mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Artinya, kita sebagai manusia masih bisa diterkam sama si iblis kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak sadar. Harus sadar bahwa iblis itu berjalan mengelilingi kita dan siap menerkam kita kalau kita tidak waspada. Oke? Jadi kalau dikatakan tenang, kita anak Allah, anak Tuhan, ya, iblis sudah dikalahkan, dia tidak berdaya terhadap kita. Ada darah Yesus di dalam kita. Nah, inilah yang sesuatu yang tidak benar tetapi dipercaya. Itulah sihir. Orang terpesona dengan kata-kata yang indah gitu ya. Iblis tak berdaya terhadap anak Allah, kita anak Allah, ya. Ada darah Yesus mengelilingi kita, iblis tak berdaya. Siapa bilang iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat diterimanya. Oke, itu satu. Kedua, iblis tidak ada atau tidak mungkin ada di dalam gereja. Salah. Iblis bisa ada di mana saja. Bahkan di dalam gereja ada orang juga yang kerasukan setan. Ya. Di dalam gereja lagi dengar khotbah, pikirannya melayang-layang, ya. Pikirannya sedang dikuasai si iblis. Siapa bilang iblis tidak bisa ada di gereja? Roh jahat pun bisa ada di gereja. Meskipun firman disampaikan, itu tetap ada dia. Ya, panjanglah, kita nggak usah ini ya. Jadi kalau dibilang iblis tidak tahan kalau berada di gereja, tidak. Karena dia berjalan keliling. Nggak peduli Anda ada di gereja, ada di pasar, ada di supermarket, ada dimanapun, di kampus, dimana iblis berjalan keliling. Nggak dibilang iblis berjalan keliling kecuali di dalam gereja. Jadi di dalam gereja iblis pun bisa menerkam Anda. Berapa banyak orang yang sedang mendengarkan khotbah tapi pikirannya melayang kemana-mana, bahkan memikirkan hal-hal yang najis. Bisa nggak? Oh, bisa sekali. Jadi jangan bilang ya, iblis tidak tahan ada di gereja. Iblis bisa ada di gereja. Kemudian apa lagi? Ajaran yang seperti praktek sihir dalam gereja. Gini,
Kita lihat Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Apa pengajaran sihir yang bertentangan dengan Lukas 13 ayat 24 ini? Yaitu, orang kalau sudah terima Tuhan Yesus pasti mati masuk surga. Padahal di sini Tuhan Yesus bilang, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha." Jadi ada dua kata yang bertentangan. Yang satu berjuang, satu lagi berusaha. Kalau berjuang itu seumur hidup dia berjuang. Hidup atau mati dia berjuang melalui pintu yang sesak itu. Sesak tapi dia tetap berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Tetapi orang yang cuman berusaha untuk masuk, aku usahalah, tapi dia tidak berjuang, tidak akan dapat. Jadi kalau orang Kristen yang hidupnya tidak sungguh-sungguh berjuang, ya, menjalani pintu yang sesak, ya, kehidupan kekristenan itu sebagai pintu yang sesak, bukan pintu yang lebar. Kan ada nyanyian sekolah anak minggu, ya, sekolah minggu maksud saya. Kira-kira begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Jadi kehidupan orang Kristen jalan sempit. Dan kita harus berjuang. Kalau nggak berjuang, nggak bisa masuk. Kalau cuma mau usaha aja, tidak sungguh-sungguh, nggak akan masuk. Jadi jangan bilang lagi sekarang, aku sudah jadi orang Kristen, aku dibaptis, tapi artinya aku mati masuk surga. Dia siapa bilang? Kalau kehidupan Anda sembarangan terus, percuma Anda dibaptis. Mau 10 kali dibaptis di sungai Yordan pun, Anda tidak layak masuk kerajaan surga. Karena hidup Anda masing sembarangan. Orang yang sembarangan artinya dia tidak percaya sebenarnya sama Yesus yang harus dia taati. Jadi kata-kata percaya dengan Tuhan Yesus bukan hanya di mulut, harus dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dengan ayat ini, kalau orang bilang mati pasti masuk surga orang Kristen, nanti dulu dia bagaimana kehidupannya? Sungguh-sungguh mentaati seluruh firman Tuhan atau tidak? Kan kita masih ada darah dan daging, Pak. Oleh karena itu berjuanglah. Ini ayatnya. Oke, itu sihir yang ketiga. Sihir yang keempat. 4 saja deh ya, jangan banyak-banyak ya. Yang keempat, berhubungan dengan sihir yang ketiga. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Dikatakan di sini, judul perikopnya adalah, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Artinya keselamatanmu belum final. Yang bilang siapa? Alkitab. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Sudah sering saya bahas ayat ini. Saya baca lagi ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan belum final. Tadi berjuang melalui pintu yang sesak. Dengan takut dan gentar. Berjuang terus. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Nah, ayat 13 inilah yang suka dijadikan excuse atau alasan. Tenang. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Terjemahan ini kalau kita mau teliti lebih dalam, kita harus lihat bahasa aslinya. Di sini berbicara mengenai energon. Allah memberikan, biar sederhana ya, memberikan energon atau energi dalam hal ini untuk memampukan kita melakukan atau mengerjakan keselamatan kita. Apa itu? Allah mengerjakan dengan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing kita kalau kita mau berjuang. Kalau Roh Kudus sudah diberikan ke Anda tidak mau berjuang, hanya mau berusaha, tidak akan dapat. Ayatnya kan sudah dibilang sebelumnya. Harus berjuang. Itulah yang dimaksud kerjakanlah keselamatanmu. Jadi jangan sembarangan lagi bilang, saya sudah dibaptis. Saya sering ke Israel. Saya setiap kali ke Israel dibaptis lagi di sungai Yordan. 10 kali. Karena saya 10 kali bolak-balik Israel. Saya mati pasti masuk surga. Itu sihir. Apa itu sihir? Sesuatu yang tidak benar antara terang dan gelap. Yang benar adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sekedar hanya percaya dan dibaptis, tapi kehidupan Anda sia-sia. Bahkan menjadi pengedar narkoba, tipu sana, tipu sini, jadi pembunuh bayaran. Kok bisa yakin gitu masuk surga? Gara-gara sudah pernah ngaku gitu percaya sama Tuhan. Itulah sihir. Ya. Jadi di sini jelas ya, Anda tetap harus mengerjakan keselamatan Anda. Loh, kok gitu kematian Tuhan Yesus tidak cukup, Pak? Bukankah kematian Yesus itu sudah memberikan kita keselamatan? Betul, memberikan kita jalan keselamatan, yaitu
suatu jalan yang harus dilalui melalui pintu yang sesak itu, di mana Anda harus berjuang, bukan hanya berusaha. Itulah artinya Anda mengerjakan keselamatanmu. Jadi sihir ini maksudnya adalah pemberitaan mengenai masuk surga dengan mudah. Itu sihir. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan masuk surga dengan mudah. Ya, cuman percaya Tuhan, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, baptis, masuk surga. Lah enggak lah, kalau kehidupan Anda setiap hari masing bejat, artinya Anda belum benar-benar percaya yang sesungguhnya. Anda baru percaya di mulut, tapi belum percaya dalam arti kata melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan Anda. Maka Anda belum selamat. Itulah sihir-sihir di dalam gereja, atau praktek-praktek sihir di dalam gereja yang mana berasal atau bermuasal dari pemberitaan firman yang tidak tepat, sehingga dipercaya menjadi suatu kebenaran, sehingga membuat orang-orang ini melenceng dari tujuan jalan keselamatan yang benar. Itu bahaya. Itulah praktek sihir. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.